Nah, teman-teman, akhirnya rencana aksi korporasi saham TGUK ini mulai kembali mencuat. Jadi ada sosok bernama Visionary Capital Global VTA Ltd yang telah mengakuisisi. Nah, kira-kira gimana nih prospek saham Teguk ini ya, teman-teman? Nah, yuk kita bahas selengkapnya di video ini. Berdasarkan beberapa informasi yang kita rangkum bahwa Teguk ini mengumumkan tengah melakukan negosiasi rencana pengambil alihan melalui Visionary Capital Global VT Ltd, dan kabarnya pembeli Teguk ini berasal dari Singapura dan akan mengambil alih 69,34% saham Teguk. Apakah ini aksi backdoor listing atau menjadi jalan Teguk untuk melakukan ekspansi? Nah, kalau kita perhatikan secara sekilas bahwa Visionary Global ini adalah perusahaan holding yang didirikan di Singapura. Jadi kabarnya perusahaan ini juga baru didirikan pada 30 April 2025 ini. Masih baru hitungan bulan ya. Nah, artinya perusahaan ini dibuat khusus untuk entitas holding dalam mengakuisisi Teguk. Dengan begitu, identitas kepemilikannya akan ketahuan hingga transaksi deal. Nah, selain itu, bisa jadi perusahaan ini juga didirikan oleh salah satu konsorsium atau konsorsium tertentu untuk memang khusus mengakuisisi saham Teguk. Jadi adapun proses transaksi Teguk ini baru mencapai tahap negosiasi. Tahapan selanjutnya menunggu penandatanganan kesepakatan jual dan beli. Setelah itu kemudian akan ada pengumuman resmi di akuisisi. Jadi barulah mulai masuk tahap mandatory tender offer dan rencana aksi korporasi selanjutnya seperti right issue atau aksi lainnya. Terkait dengan potensi harga tender offer, jadi dengan melihat pergerakan harga dalam 3 bulan terakhir hingga pengumuman negosiasi akuisisi pada beberapa hari lalu, atau tepatnya video ini direkam 23 Mei 2025, potensi harga mandatory tender offer dari Teguk ini bisa jadi dari beberapa skenario. Nah, yang pertama di kisaran 90 sampai 114 per saham sesuai dengan perhitungan harga rata-rata tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Dan yang kedua, jika dibeli di atas harga 114 per saham, berarti harga mandatory tender offer-nya akan menggunakan harga beli yang kita ekspektasikan ini di agak rendah di 100, mengingat kondisi bisnisnya tidak terlalu bagus dan ada tunggakan utang usaha yang harus diselesaikan dengan book value per share-nya itu 51. Nah, berarti ada potensi harga beli Teguk ini di bawah 50. Nah, kalau untuk harga saat ini Teguk ini teman-teman ya, kalau harganya sendiri udah di 137 per saham. Jadi di penutupan tanggal 24 kemarin sempat arah gitu ya, 34,31%. Nah, di sisi lain salah satu resiko saham Teguk ini adalah potensi salah satu investor retail terbesar yang hold saham Teguk melakukan aksi distribusi. Nah, dia adalah Anthony Lesmana yang memegang saham hingga 361,59 juta lembar saham Teguk. Pemegang saham tersebut harus melakukan distribusi bertahap karena skala kepemilikannya cukup besar, jadi sekitar 10%, dengan kondisi likuiditas saham yang Teguk ini termasuk terbatas. Sehingga kalau Anthony Lesmana ini exit secara bertahap, kenaikan harga saham Teguk akan cenderung terbatas. Jadi ke depan gimana nih indikasi dari saham Teguk ini? Apakah ada indikasi backdoor listing atau ada aksi ekspansi bisnis? Nah, pertanyaan berikutnya, betul teman-teman ya, aksi Teguk ini ada kecenderungan backdoor listing atau melanjutkan bisnisnya. Jadi dari sisi yang kita analisis teman-teman, kita melihat ada dua sisi ya teman-teman ya. Jadi saham Teguk ini sempat memaparkan berbagai rencana di 2025. Jadi perseroan itu punya 3 rencana untuk hadapi 2025. Yang pertama dengan belanja modal untuk biaya operasi sekitar 26 gerai, 8 island, dan 1 international store. Island ini berarti gerai yang bersifat temporer dan skalanya kecil sehingga mudah dipindah. Kemudian meningkatkan produktivitas channel penjualan sebesar 40%. Nah, berikutnya menambah 2 kali lipat dari jumlah gerai existing menjadi 50. Dan mendorong pertumbuhan island dari 8 menjadi 60. Kemudian mendorong pertumbuhan outlet di pasar Australia dan juga dengan model franchise sebanyak 4 kali. Kemudian menyusun prioritas penghapusan hutang usaha untuk vendor bahan baku demi bisa membuka jalur supply bahan baku yang
tidak terhenti. Kemudian yang berikutnya, pengajuan restrukturisasi hutang usaha, dan yang terakhir mendorong pemulihan kontribusi channel yang dilakukan secara online dari 27% menjadi 55%. Nah, dari rencana tersebut, salah satu yang dihadapi masalah terbesarnya adalah terkait hutang usaha. Jadi sampai kuartal 3 2024, Teguk ini memiliki hutang usaha sekitar 15 miliar yang sebenarnya mayoritas masih dalam tahap terlambat 1-30 hari. Ini berdasarkan laporan keuangan di kuartal 3 atau yang terbit September 2024. Namun jika sampai saat ini, jadi bulan Mei 2025 masih belum dibayarkan, artinya sudah lebih dari 90 hari. Jadi ini ada sinyal kredit macet atau piutang macet. Nah, tiga besar hutang saham Teguk ini ada di PT Gojek Indonesia sebesar 5,8 miliar, kemudian PT Aozora Karya Makmur 1,2 M, dan PT Grab Indonesia 715 juta. Nah, sementara itu teman-teman, pada periode September, Teguk ini hanya memiliki cash sekitar 2,18 miliar dengan kondisi pendapatan yang lagi menurun dan perseroan sedang merugi sekitar 20 M pada 2024 lalu. Jadi, manajemen Teguk itu sebenarnya sempat menegaskan pada akhir 2024 kalau mereka itu belum berencana melakukan debt to equity swap terkait masalah hutang yang mereka hadapi. Kemudian perseroan cenderung melakukan pendekatan ke vendor untuk melakukan restrukturisasi hutang atau pembaharuan yang diharapkan akan rampung pada 2025. Hingga akhirnya kabar Teguk ini, atau yang sempat kita beredar rumornya teman-teman ya, akan diakuisisi, ini muncul pada 23 Mei. Dengan kondisi ini, saya pribadi beranggapan bahwa keberadaan dari investor baru ini akan membantu dalam likuiditas Teguk dengan menyelesaikan kewajiban. Akan tetapi, dengan pengendali baru, tentu saja apakah Teguk ini dapat melanjutkan bisnisnya atau justru melakukan aksi backdoor listing. Nah, jika melihat kondisi bisnis saham Teguk, mereka itu food and beverage teman-teman ya, yang punya karyawan tetap 3 orang dan terjadi penurunan outlet yang signifikan menjadi 35 outlet per Oktober 2024 bandingkan dengan 145 outlet pada saat IPO Juli 2023. Ada arah mereka ini akan lebih ke backdoor listing. Alasannya sih sebenarnya simpel teman-teman, secara bisnis sudah sulit untuk bertumbuh kecuali untuk yang mengakuisisi punya bisnis serupa yang lebih besar atau merupakan vendor bahan baku yang dapat memutar produknya menjadi satu ekosistem. Nah, apalagi dengan karyawan yang hanya 3 orang karyawan tetapnya serta jumlah outlet yang menurun dan merestrukturisasi bisnis itu lebih mudah gitu ya. Mungkin yang menjadi tantangan adalah bagaimana kesepakatan dari para mitra franchise terkait pemasok bahan baku dan lain sebagainya. Namun saya pribadi beranggapan ini bisa diselesaikan. Nah, ditambah lagi teman-teman, kabar rencana akuisisi ini memang dilakukan untuk pengembangan dan juga ekspansi bisnis dari grup tersebut, dari ekspansi bisnis dari pihak pembeli. Jadi dengan kondisi bisnis saham Teguk yang sekarang, food beverage ini sedang mengalami tekanan, artinya yang lebih mencolok itu ya atau memuat ini adalah backdoor listing atau mengganti model bisnis. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya Teguk ini adalah saham yang teranyar gitu ya, yang baru IPO di 2023, dan Teguk ini memiliki pengendali Dinasti Kreatif Indonesia yang memiliki beberapa brand seperti Teguk Indonesia, kemudian Bintown, kemudian ada Zendu, dan juga Cita Pangan Nusantara Berkah. Jadi dengan aksi korporasi ini, hal yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah sosok di balik visionari yang akan mengakuisisi perseroan. Nah, jika ingin masuk ke saham Teguk, ini sifatnya kalau menurut saya sangat spekulatif dengan harapan kenaikan harga saham. Dan di tanggal 24 Mei lalu ini sudah arah. Namun perlu diingat, ada retail dengan hold kepemilikan saham yang cukup besar sehingga butuh waktu untuk keluar secara bertahap. Dengan demikian, ada risiko kenaikan harga cenderung terbatas. Ya, paling optimis ya 2 kali arah gitu ya. Dan tentu saja mereka udah langsung distribusi. Pasalnya teman-teman, semakin lama kita hold atau semakin lama hold dan jika saham Teguk ini arah terus, ya bisa-bisa masuk dalam full call auction
yang membuat holder saham jumbo ini bakalan lebih sulit keluar. Nah, itu pendapat pribadi dari saya, teman-teman. Mungkin ini bisa keliru, juga mungkin ini bisa berbeda dari teman-teman. Kalau punya pendapat yang lain, silahkan share di kolom komentar. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.